Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, semakin pasti Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas FM. Alhamdulillah dalam keadaan sehat kita masih bisa bersua kembali di pagi kali ini. Pagi yang ke-13 di bulan September 2014. Pagi ini Mitra Pas bersama Bapak Juli Murtado dari Kava Center Mitra Pas FM yang beralamat di Jalan Syekh Jangkung, depan Makam Mohi Pati. Kali ini akan membahas seputar mari berlindung kepada Allah. Baik, pagi ini kita sapa saja Bapak Juli yang sudah hadir. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ini Pak Juli ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Juli, kita punya satu tema mengenai mari berlindung kepada Allah. Monggo Pak Juli. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Monggo kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Pagi yang cerah ini mudah-mudahan mencerahkan kita, mencerahkan kehidupan kita, mencerahkan nurani kita, pikiran kita, sehingga perjalanan pagi hari ini mudah-mudahan sampai nanti malam dan selanjutnya kita berada di dalam ridha Allah. Amin. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, tema kali ini yang ringan-ringan kelihatannya, yaitu mari kita mengajak untuk kita pandai-pandai atau membiasakan untuk berlindung kepada Allah. Loh, apa hubungannya dengan kita mengelola kehidupan kita biar sukses? Nah, kalau kita pikir gitu ya, banyak di antara kita yang memandang remeh kekuatan ilahiyah, kekuatan Allah. Padahal semuanya itu tidak akan lepas dari kehendak Allah. Sehingga manakala kita ini berada di dalam keadaan kesulitan, mungkin dalam perjalanan, atau di dalam seluruh kegiatan kita sehari-hari, kadang ya pernah kita kecelakaan, pernah kita ini marah yang tidak terkendali sehingga mungkin keluar kata-kata yang misalkan suami istri itu terus keluar kata talak atau sebagainya, atau di dalam pekerjaan kita ceroboh sehingga menimbulkan kecelakaan dan sebagainya. Kita mungkin dalam perjalanan hidup kita, dalam pekerjaan atau apa, kita mungkin jadi terbiasa, terbius duniawi, atau ada pancingan godaan, baik syahwat atau materi atau korupsi dan sebagainya. Nah, semua hal yang negatif pasti akan menimbulkan negatif. Sebuah kebaikan akan memancing kebaikan, termasuk kebaikan Allah. Sebuah kejahatan akan memancing kezaliman, dan itu akan memancing azab. Nah, dari konsep ini sebetulnya manajemen Islam atau di dalam tuntunan Islam untuk biar kita ini smooth, biar kita selamat, biar kita terhindar dari hal-hal yang negatif, maka
Mari kita berlindung kepada Allah. Makanya sejak awal di dalam surat pembuka Quran, intisari Quran, Al-Fatihah, diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran juga, setiap surat juga A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau niat kita baik, bacaan itu nggak akan ada artinya kalau kita terapkan ke yang negatif. Kita mau korupsi, hentikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tulus, pasti itu akan dilindungi Allah. Membiasakan ini saja akan kita terhindar oleh rujukan-rujukan setan. Jadi itu. Nah, mari kita lihat bahwa setan ini sudah berjanji kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa. Ya, jadi ada penekanan bahwa kita lihat perjanjian itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Nah, jadi mukhlis itu sangat kuat untuk melindungi kita dari godaan setan. Dan Allah itu ya wali, maha melindungi. Hamba-hamba Allah yang dicintai itu titik yang tertinggi untuk dilindungi. Apalagi kalau Allah sudah menyintai, contohnya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah akan mencintai betul orang-orang yang muhsinin. Wa huwa yatawalla sholihin. Allah akan melindungi orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan. Orang yang beriman yang berbuat kebaikan-kebaikan. Bahkan Allah sudah membuat suatu kondisi orang kafir gak bakal dilindungi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Maha Pelindung, melindungi orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan memiliki pelindung. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, ada suatu misling, ada sesuatu yang hilang di antara kita kalau kita mau sadar bahwa kita kurang suka untuk berlindung. Padahal contohnya ya, Allah akan melindungi orang-orang yang di dalam perjalanannya yang diniati baik, misalnya mau silaturahim ke saudara, mau jenguk ke jenguk bapaknya yang lagi sakit, yang kebetulan di rumah sakit, atau apapun. Nah, kalau dalam perjalanan itu kita bismillah tawakkaltu ala Allah misalkan gitu ya. Yang sederhana itu kelihatannya. Kita naik pesawat misalkan begitu. Ya, mau ke sana, mau tugas dinas atau apa, itu hal yang positif. Sertakan selalu Allah di dalam diri kita. Sertakan zikrullah. Gak ada salahnya kalau ada orang di perjalanan kita zikir. Karena perlindungan Allah itu Masya Allah. Orang tidak pernah tahu. Ada kejadian yang aneh sekali kalau kita dalam begitu perlindungan. Nah, setelah kita duduk, kita sudah berdoa. Kita mau ke belakang, ke toilet dulu. Balik tempat
tempat duduk bis yang di depan kita ini didudukin orang. Dengan serta-merta dia nggak mau. Nah kita duduk di belakang, ini contoh nyata misalnya begitu ya. Hanya kita ngalahin di belakang sendiri, maklum. Mungkin pusing kalau di belakang. Nggak taunya mobil itu tabrakan bisnya. Yang bagian depan renyuk semuanya. Banyak yang patah dan bagian belakang itu selamat total. Sehingga Allah melindungi cara seperti itu. Kita mau pergi itu ya. Nah naik bis itu ya. Dalam perjalanan naik angkot misalkan sudah berdoa dulu. Sampai di sana itu gak taunya tiketnya habis. Yang ada 1 jam berikutnya. Misalnya dari Jakarta ya. Kadang-kadang saya pernah mengalami itu. Mundur Pak. Delalah bis yang harusnya kita pengen jam 3 itu. Celakaan. Ada mati 3 orang. Masya Allah. Cara Allah maha mengetahui segalanya. Dan Allah maha kuasa segalanya. Bu, ya kita jadikan manajemen ini, tuntunan ini ya, sepele kelihatannya. Bagaimana tidak? Kalau kita selalu mengkonekkan ya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim itu aja. Dan sertakan setiap ngendikan ngatan, sertakan perbuatan yang kita lakukan itu baik. Misalnya mau ngaji kayak, mau kerja kayak, mau datangi perkumpulan RT kayak atau apa, insya Allah niat yang baik kita sertakan dengan berlindung kepada Allah, ya wali yang maha pelindung ini, insya Allah kita dilindungi. Orang-orang yang baik akan dilindungi. Apalagi orang-orang yang sudah ihsan, orang yang suka berbuat kebaikan. Misalkan wajib-wajib itu banyak sunahnya, kita senang berbuat sunat. Allah sangat mencintai itu. Nah kalau sudah begitu, pondasi Allah, orang yang tauhid, orang yang ikhlas, orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang ihsan, orang yang suka berzikir dan sebagainya, orang yang senantiasa mengikuti tuntunan, itu secara makro sudah dilindungi Allah. Apalagi kalau ditambah dengan khususon pada waktu kita pergi, bismillahirrahmanirrahim, misalkan, nah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, gitu aja, mandinya setengah mati, masya Allah. Saya pernah itu ada perjalanan di Surabaya ini Pak, sepele. Nah ada orang yang ikut anaknya, yang ikut itu anaknya, wah terus. Akhirnya sudah mandek dulu, belikan jajan di warung, ya, malah gak rewel. Rewel terus kan jengkel juga ya, orang tuanya gitu, ya mandek kita ikuti, malah kita belikan dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita selamat. Di tengah jalan itu ada Mercy Buharu, ketabrak tronton, renyuk, masya Allah. Kadang pada waktu itu kadang kita mikir, boleh jadi kalau kita nggak berdoa, boleh jadi kalau kita nggak membelikan rewelnya anak kecil kita ini, boleh jadi kita ini renyuk dihantam tronton kayak apa Mercy yang baru itu, masya Allah gitu. Mari kita cerahkan pada pagi hari ini betapa hal-hal yang negatif bisa terlindungi. Ya, keinginan amarah, males nggak karu-karuan. Terus kemudian kita ini mungkin korup, kita ngomongnya salah dan sebagainya, ide-ide dan sebagainya, mungkin ide-ide yang negatif di dalam urusan karena kebencian kita. Misalkan main politik, saduk sana, saduk sini, dan sebagainya. Masya Allah, itu semuanya terhindar. Perkara besar akan muncul di depan kita kalau kita ini terhindar dari hal-hal yang negatif. Apa itu? Keselamatan kita. Selamat dari berbagai hal. Lah, Islam itu kan juga pertama tujuan Islam, tujuan orang Muslim itu di dalam agama Islam ini sudah ditunjukkan. Islam itu ada 2 makna. Satu adalah selamat. Yang kedua, untuk membuat selamat kita pasrah patuh total kepada tuntunannya. Itulah hakikat prinsip ajaran Islam. Yuk kita berlindung kepada yang maha pelindung, ya wali. Kita berlindung kepada yang maha segalanya, yang maha tahu segalanya. 1 detik di depan kita gak pernah tahu. Masya Allah. Ayo kita gunakan manajemen tuntunan Allah yang Allah maha pelindung ini untuk melindungi
diri kita dari berbagai hal. Nah ini banyak saudara-saudara kita yang mau haji, ayo berlindung. Jangan nyebut orang-orang yang tokoh-tokoh begitu, jauh usah, sebut aja Allah yang maha pelindung, ya wali, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wali, ya. Kami dalam perjalanan lindungilah dengan mudah-mudahan lancar. Ada orang kan kadang ada menyarankan, kalau nyebut si A, si B, karena itu wali Allah, akan dilindungi. Masya Allah, itu menurut saya kurang sependapat. Wali Allah sama Allah ya ibatan Allah hafal. Allah ya wali, sekaligus Allah itu ya wali, kan gitu kan. Nah itulah Mitra Pas FM, kelihatannya sepele, tapi sering tidak dibiasakan saudara-saudara kita kalau mau jujur. Nah, lihat, padahal itu senjata, doa adalah senjata. Islam adalah nasihat, doa adalah senjatanya kaum muslimin. Senjata beneran itu, walaupun cuma diucapkan. Tapi tentu kalau dengan hati nurani yang dalam, dengan niat yang dalam, yang penting niatnya dalam. Kalau koneknya itu, kita selalu membiasakan berlindung pada Allah, dikonekkan dengan apa yang kita lakukan ini baik, insya Allah kado itu. Insya Allah, Allah maha pengasih, maha penyayang. Jadi, mari kita discuss mengenai hal ini, barangkali bisa sama-sama meningkatkan pencerahan kita. Monggo Mbak. Iya, baik, ada yang sudah bergabung kali ini dari Ibu Utami yang sudah mengirimkan SMS-nya. Bagaimana cara yang benar membalas salam? Ini Pak Juli, monggo. Ya, ilmunya sederhana saja kan. Itu salam itu tuntunan. Nah, salam yang terbaik ya salamnya umat Islam. Kalau yang di Arab, di Amerika, di mana itu kan selamat pagi, good morning dan sebagainya, hanya pagi tok. Ya, selamatnya ya selamat dari apa nggak jelas. Tapi assalamualaikum, jawablah dengan minimal sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ilmu gampangan aja, sempurnakan jawabannya salam. Ada orang ngendikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum dan sebagainya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa ya, inilah konsep Islam itu sangat ini. Saya pengalaman kebetulan kalau saya pas keluar negeri kemana-mana, entah ke Eropa, entah kemana ya, masuk ke Amerika atau ke Cina sekalian misalnya gitu, itu kebahagiaan itu langsung nyantok gitu ya. Begitu kita masuk masjid, assalamualaikum, sengaja kita ini hati kita antarkan, ya itu saudara kita gitu ya, sambil kita ngendikan assalamualaikum dengan penuh perasaan mendoakan dia adalah saudara kita. Itu delalai itu ya jawabannya tuh enak sekali gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, langsung rangkulan gitu, rasanya gak ngerti bahasa Cina, kita udah nyambung itu. Nah contohnya gitu ya, ajaran tuntunan sepele saja Mbak. Kalau kita mengucapkan salam itu sunnah, tapi kalau menjawab salam itu wajib. Dan tuntunan Islam, berilah yang terbaik, tambahilah assalamualaikum, jawablah dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, minimal sama waalaikumsalam. Tapi tuntunan Allah tuntunan terbaik. Coba itu salam itu doa. Loh, salam dengan doa. Masalahnya kita ini kadang-kadang lebih suka untuk di mulut, tidak pakai hati. Coba kalau assalamualaikum atau jawab gitu, sertakan hati kita, passion kita. Oh, kita mendoakan, oh dia sudah mendoakan saya ya, aku akan terima kasih, aku akan balas dengan doa yang lebih komplit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan muka yang cerah dan sebagainya, dirangkul, alhamdulillah. Nikmat luar biasa, gratis padahal ya. Ya inilah Mbak, mencari kenikmatan itu kadang-kadang sering gratisan itu. Yang seperti itu contoh-contohnya ya. Betul itu. Nah ini monggo yang lain. Oke, silakan. ya, ini Mbak Utami juga menanyakan mengenai bagaimana kalau salam yang disingkat-singkat seperti di dunia maya katanya. Kadang kan disingkat, SMS juga kadang disingkat gitu. Seperti itu bagaimana itu Pak Juli? Ya, sebetulnya semuanya tergantung niatnya ya. Islam itu punya dasar manajemennya, itu semua tergantung niatnya. Kalau kita mengucapkan salam tapi hambar, tidak disertai suatu perasaan dekat silaturahim, ya itu maknanya ya baik, tapi maknanya jadi hambar juga.
Nah, kalau singkatannya itu karena di SMS itu kadang-kadang kan butuh cepat, butuh singkat dan sebagainya. Menurut saya itu nggak masalah karena niat yang memang untuk itu. Lebih baik begitu daripada kita di dalam komunikasi nggak pakai itu. Itu sudah nyambung kan, ada doa menurut saya. Ya balas saja. ASS WWW jawabnya WAA SSS WWW. Saya kira karena orang jadi sudah ngerti itu, sudah ngerti. Apalagi Allah tahu. Walaupun ada terus terang aja pernah kita dapat SMS. Jangan gitu. Nanti kalau begitu nanti itu singkatan bisa jadi lain. Atau orang Yahudi ngakali memang suruh begitu. Boleh aja. Silakan. Kalau itu. Kalau mau yang komplit, apalagi kita longgar waktunya ya sebutkan yang komplit aja. Assalamualaikum, WW gitu aja. Mau komplit lagi boleh silakan. Tapi kalau lebih lagi, niat kita apa? Menurut saya itu masih dalam batas yang wajar. Apalagi kalau disertakan niat yang baik. Dan itu budaya yang baik untuk memulai sesuatu dialog dengan salam itu. Ngaten ya. Mudah-mudahan tercerahkan Pak Ud. Monggo yang lain silakan. Ada juga yang mengirimkan SMS tidak menyebutkan nama, tetapi akan saya bacakan. Berapa lama kita harus sholat istikharah ini Pak Juli? Monggo Pak. Islam itu agama mudah, jangan dipersulit. Bahkan Rasulullah kita ini kalau memilih dua hal yang sama, dia selalu memilih yang mudah. Gitu, sama-sama halal misalnya gitu, milih yang mudah. Itu konsep Islam begitu. Kalau ada suatu perkara datang kepada kita harus mudahkan orang itu. Nah di Indonesia ini kadang lucu ya, kalau kita ngurus sana ngurus ini ya dengan izin atau apa, kalau tidak bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kuale. Itu jauh dari Islam. Ya betul itu, saya sering mulek nggak, kalau kenapa ya kita ini harusnya praktis begitu, harus begini, harus pakai gini, ngurus misalkan kalau guru misalkan ngurus apa namanya itu sertifikat apa itu ya, harus KTP lagi, harus 3 bulan sekali, harus pakai ijazahnya, harus pakai ini nih. Padahal dia bisa mengurusnya ke Surabaya atau apa. Masya Allah, kebiasaan kita ini kalau tidak bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah konsep Islam itu demikian. Nah karena itu istikharah ya, tahajud tadi istirahat tadi lupa. Istikharah ya secukupnya saja. Ya pokoknya yang penting hati kita connect. Dan itu ajaran yang baik, ajaran untuk berlindung kepada Allah, untuk memohon kepada Allah diberi bantuan untuk menginspirasi atau memberi ilham atau apapun. Mungkin bisa dalam mimpi atau dalam wujud kemantapan. Jangan karena kok saya nggak dapat mimpi itu gimana, Allah malah negatif. Berprasangka bagus, khusyuk, dan niat itu baik, bukan niat bagaimana ya, apakah saya perlu ngendet atau ngentot, keliru. Tapi kalau kita mau memilih jodoh, ya Allah saya tuh pengen jodoh saya ini betul-betul bisa mengajak saya kepada kebaikan, mendekat kepada Allah dan sebagainya. Kok ada dua yang jatuh di hati saya, yang ngomongnya gitu ya, pilih-pilih, ada orang yang maksudnya ngelamar atau apa atau naksir dan sebagainya. Coba begitu, yang penting tulus, dan itu kalau bisa lakukan berulang-ulang. Ya istikharah yang bagus kan di malam hari yang mendekati fajar itu ya, lanjutkan aja dengan tahajud juga nggak apa-apa, itu komplit. Dan di tahajud itu juga doa-doanya mandi gitu ya. Nah tentu juga jangan watbut kayak uang kesetanan gitu, jangan, yang wajar saja. Menikmatilah sholat itu dengan kekhusyuan, dengan penuh harap, imana wahtisaban, dengan keyakinan yang penuh dan berharap-harap. Tapi sertakan niatnya yang jadi istikharah itu niat yang baik, ya. Nah jangan niat yang jelek, ya. Nah itulah yang menjadi suatu tuntunan Allah. Mudah-mudahan keinginan panjenengan bisa terwujud dengan baik dan mendapat pilihan yang tepat. Karena Allah Maha Sekau, Maha Segalanya. Insya Allah Dia juga Maha Rahman Rahim, akan memberikan jalan yang baik. Nah kalau jalan yang kebaik itu ketoknya cerah akal sehat, enggak gaduh lho. Ana wong sugih, ana wong sing biasa-biasa. Kok Allah mimpi atau
memantapkan yang biasa. Ya gimana Allah kok ngasih saya kok yang rendah gitu. Insya Allah, Allah tuh yang terbaik. Boleh jadi yang kaya ini nanti sebentar lagi tangkap polisi, kena korupsi, jatuh. Yang ini kebetulan dia malah bagus. Insya Allah cara Allah itu sudah cara yang terbaik lah, kita yakin. Ngaten je, monggo barangkali. Kita akan jeda sejenak ini Pak Juli, dan nanti kita akan baca SMS yang sudah masuk lagi. Tetap bersama kami di Manajemen Islam. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mengkaji salah satu karya fenomenal dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani lewat kitab hadis Bulughul Maram, kumpulan hadis yang banyak dijadikan istinbat hukum fikih oleh para fuqaha disertai derajat kekuatan hadis bersama Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodatus Salam Tambaharjo Runting Pati, tentang rumus kulatain. Monggo Yai. Kulaten itu istilah air. Nek coro Jawane yo dua kulah tapi tidak tepat. Ya tepatnya memang kulaten gitu. Kulaten iku yen sampean gawe bak atau kolah nek padha ya. Nek wong Jawa yo bak banyu gitu ya. Dhuwure niki ling ukur sampean sak kon jerone jero kolah niku. Dhuwure niku 60 cm, panjange 70 cm. Lebare 60 cm, rumuse 676, tinggi 60, panjang 70, lebare 60. Nek diliteri kurang luwih 252 liter banyu. Lah nek sampean bake kok panjange semeter, terus lebare swidak, lek pun turah-turah pen kalong sithik tetep kena kanggo jinabat. Langsung ge wundu dicebuki ngoten mboten napa-napa. Keranten niki banyu kulaten utawa luwih gitu. Simak kajian kitab hadis Bulughul Maram bersama Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon setiap Ahad jam 5 hingga 7 pagi di 101 FM Radio Paspati. Anda juga bisa berinteraktif dengan telepon 385 877 atau melalui fanpage Radio Pas FM Pati saat acara berlangsung. Juga bisa didengarkan melalui live streaming radio www.pasfmpati.com. Anda juga bisa mengundang kajian kitab hadis Bulughul Maram bersama Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon di majelis-majelis wilayah Anda melalui Radio Pas FM Pati. Hidup Tidak Sehat memperkenalkan produk herbal unggulan Indonesia, pelopor jamu tetes di dunia, Bio HSA Jamu Tetes. Saya menderita diabetes. Setelah minum Bio HSA 5 tetes 3 kali sehari, sekarang saya sembuh. Hepatitis B dan stroke saya sembuh setelah minum Bio HSA Jamu Tetes. Saya menderita kanker payudara dan TBC. Menderita sekali. Akhirnya saya sembuh setelah minum Bio HSA. Bertahun-tahun saya menderita ambeien dan makronis. Setelah minum Bio HSA secara rutin, 5 tetes 3 kali sehari, tes, saya sembuh. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812 8415 7938. Dan untuk SMS Center, hubungi 0812 2371 5206. Dapatkan Bio HSA di apotek terdekat kota Anda atau di bidan-bidan terdekat Anda. Dan bisa juga dibeli di Radio Pas FM Pati, Jalan Raya Pati Kudus KM3 Pati. Kemasan 5 mili Rp85.000, 10 mili Rp150.000. Jangan salah pilih, Bio HSA kemasan botol warna biru. Garansi, jika tidak terdapat perubahan pada penyakit Anda, uang kami kembalikan dengan syarat ketentuan berlaku. Bio HSA bungkus warna biru, alit botole gede kasiate. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Phone 0295 385 877 atau Facebook dan Twitter @paspati dan fanpage kami Radio Pas FM Pati. Saat ini, Kafah Center semakin lengkap dengan Kafah Muslim Store, menyediakan perlengkapan haji atau umroh, pusat herbal dan alat bekam, kesehatan, dan lain-lain terlengkap di Pati. Alamat Jalan Syekh Janggung nomor 11 Pati. Selamat mengikuti. Iya, Mitra Pas FM, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di Manajemen Islam. Kali ini ada beberapa SMS yang sudah masuk lagi, Pak Juli. Ada yang menanyakan, Assalamualaikum Pak Juli, apakah boleh
seorang istri menuntut cerai kalau dia sudah tidak kuat dengan suaminya yang selalu selingkuh dan tidak pernah mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Pak Juli? Ya. Dalam Islam itu yang umum yang berhak mencerai itu adalah suami. Namun di dalam perjalanan, bahkan kalau kita di akad nikah itu kan ada jika taklid misalnya gitu ya, yang tidak menafkahi dan sebagainya, maka jatuhlah ya jika taklid itu ya jatuhlah talak ya, yang talak itu laki-laki otomatis karena dia sudah berjanji kalau tidak menafkahi dan sebagainya ya. Namun di dalam perjalanannya apabila terjadi sesuatu yang keluar dari koridor Islam, misalkan suami kita selingkuh terus ya gitu-gitu, atau senengannya di karaoke misalkan gitu ya, yang jauh kita nggak tahu ya. Nah, jauh dari Islam itu sudah keluar dari koridor Islam juga, karena kalau orang Muslim berumah tangga mestinya koridornya koridor Islam. Karena kalau itu ketemu orang yang selingkuh berzina, boleh jadi kita jadi orang yang berzina. Maka diberikan jalan keluar, boleh. Tentu sebelumnya kita konsultasi ke yang gampang aja lah, kadang-kadang daripada repot. Tapi banyak orang nggak berani tanya sana, tapi malah nggak jelas. Saya sarankan itu ke KUA, konsultasi begitu. Karena di KUA tentu orang-orangnya sudah terbiasa berkecimpung di dunia itu ya, dan sebagainya. Nanti gimana caranya? Nah, biasanya kalau ada tuntutan itu ya tentu larinya nanti terpaksa ke pengadilan agama, karena secara de facto maupun de jure ya, secara hukum fikihnya itu yang berhak menalak itu laki-laki. Tetapi kalau itu ada gugatan di mana nanti sampai kepada pengadilan dan diperkenankan karena dasar-dasarnya itu dasar-dasar yang juga Islami, misalnya dia ingin menghindar dari kejahatan atau sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu hal yang baik begitu. Namun lebih dari itu ya, karena saya sangat sering sekali menerima SMS, konsultasi rasanya malah keluhan-keluhan masalah hubungan keluarga itu lebih mendominir sekarang daripada keluhan yang menyangkut masalah materi atau masalah ekonomi ya. Nggak tahu ini kenapa ini. Apa karena sudah terbukanya SMS HP yang begitu gampangnya chatting atau apa ya, pengaruhnya besar, atau juga situasi dunia begini, suami istri podo kerjanya dan sebagainya, sehingga memudahkan sesuatu godaan setan itu. Yang lebih terpenting esensi adalah kenapa kok terjadi begitu? Apakah ada suatu keretakan, kehambaran dalam rumah tangga sehingga memancing sana, memancing sini, sehingga rumah itu seperti neraka, sehingga mudah digoda, atau bagaimana apapun. Ini kadang-kadang perlu menjadi sebuah pertimbangan, karena cerai itu adalah sesuatu yang dibenci Allah walaupun halal. Begitu ya. Nah, coba pertimbangkan dulu latar belakang ini, barangkali ada satu jalan keluar sebelum ke arah sana. Tapi kalau prinsipnya tadi itu memang dibolehkan, maka di dalam pengadilan agama itu banyak sekali kasus-kasus yang demikian, bisa dari laki-lakinya, bisa dari perempuan. Kalau dasar-dasarnya itu juga dasar-dasar yang tidak bertentangan dengan Islam, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau bertentangan ya repot. Contohnya gini ya, ada yang datang ke saya itu saudaranya itu adik saya itu mau kawin lagi sama duda kaya raya, bahkan dia sudah selingkuh sana sini, suaminya nggak membolehkan.
gimana Pak ya caranya? Atau doa-doa apa begitu ya. Memang aneh-aneh zaman sekarang ini ya. Nah, ternyata itu hasil dari chatting-chattingan, Masya Allah. Nah, suaminya orang sederhana di desa, kerjaannya itu pas-pasan. Chatting-chattingan ketemu dari orang yang goda juga, dengan mobilnya mobil mewah, kepengen celuk begitu. Nah, makanya pondasi iman di dalam keluarga itu penting karena akan melindungi kita. Itu kesalahan dari keluarga yang pembinaan akhlaknya itu kurang timbul itu. Tapi ada bilang, loh mau kawan piye kok kurang dicerai? Enggak boleh, enggak sah itu saya cerita gini-gini ya. Sambil macam-macam. Tapi intinya adalah bahwa sah tidaknya itu kalau sudah ada unsur talak. Kalau toh itu memang digugat dari perempuan, itu harus sahnya itu lewat pengadilan. Talak pun kalau memang itu nanti berkaitan erat dengan hubungan pemeliharaan anak maupun hubungan dengan mas yang kawin lagi, itu toh nanti diperlukan juga surat resminya begitu ya, yang itu ngurus. Dan kadang-kadang itu bertele-tele, kadang-kadang mahal begitu. Kadang nggak mau agama, ada orang yang datang itu saya nggak mau agama, pasti bela dia, karena dia itu ya salah. Larinya ke pengadilan negeri, ruwet lagi, enggak duit banyak juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat pencerahan kita, ya. Semuanya ada jalan, termasuk ya seorang ibu yang menggugat karena suaminya sudah sedemikian parahnya. Tapi mbok yao dibalik, ada apa itu? Kalau bisa ada permaafan, ada suatu hal yang bisa lebih bijak sehingga bisa disatukan dengan keluarga, cari nasihat-nasihat orang-orang yang pandai-pandai itu, terus akhirnya bisa selesai dan tidak jadi cerai. Masya Allah, itu yang dikehendaki Allah. Monggo yang lain silakan. Oke, kadang seorang istri juga harus introspeksi gitu ya Pak Juling ya. Oke, ya ada juga ini yang bergabung Pak Juli. Kalau ada teman yang bilang minta doanya untuk suatu hal dan kita bilang iya, apakah kita dosa kalau kita lupa mendoakan gitu Pak Juli? Iya, sebaiknya biar nggak lupa disegerakan aja. Misalkan doa itu kan tidak harus pakai bahasa Arab ya, walaupun afdolnya ada doa-doa yang sifatnya khusus. Tetapi kalau nggak pakai bahasa Arab, kalau ya doakan ya aku mau ujian Pak, Bu, aku mau ujian Bu, doain ya. Ya itu anak yang baik itu. Malah membackup itu kan. Oh iya nduk, nak, cahayu, jangan ganteng, cah bagus. Tak dongakne ya Allah, mugi-mugi anakku yang baik ini bisa sukses. Amin. Ngono tok aja, walaupun itu lewat SMS gitu aja. Itu sudah itu doa sudah gitu doa ya, saja. Wong doa Allah itu maha mendengar, contohnya gitu. Daripada ditunda. Nah ini banyak kerugian karena ditunda. Tetapi hukum Allah bolak-balik mengatakan kalau lupa itu nggak ada dosa. Tapi Allah juga jangan lupa ya. Nanti kita ini bolak-balik lupa. Utang lupa nyaurnya gitu ya. Utang sana lupa nyaur lagi sampai ditagih-tagih. Nanti utang lah. Itu namanya bukan lupa. Itu kategori tanda kutip lalai. Dan orang lalai itu oleh tuntunan Islam itu dibuat suatu orang yang lalai itu orang yang celaka. Celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat aja dikatakan celaka oleh Allah. Salah satunya kalau dia lalai dalam sholatnya. Ono meeting sidik, sungkan sama bos. Lalai itu bukan sungkannya yang dimana, tapi lalainya. Dan orang lalai itu ya membawa kecelakaan. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau kita jarang begitu, lalai wong namanya manusia itu penuh kedoifan, Allah akan memaklumi. Begitu kita eling, kita lali sholat subuh karena tak tidur jam 2, cebrut, jam 6. Begitu kita ingat, di situ doakan, ya itu tuntunannya ya. Begitu ya, enggak dosa lali, tapi begitu kita ingat doakan. Loh, itu sudah 1 minggu yang lalu, gak apa-apa, Pak, doakan saja. Ngaten nggih. Monggo mudah-mudahan tercerahkan, silakan. Ada juga yang mengirimkan SMS kali ini, Ibu Retno yang ada di Gembong. Ini lebih penting mana, anak atau suami? Kalau suami minta ditemani dinas luar kota, tetapi bolehkah saya menolak karena alasan anak gitu? Ini bagaimana Pak Juli? Dilema ini Pak Juli. Memang hidup ini ibu orang yang baik ya, paling tidak begitu ya. Nah,
ada hukum yang harus dikoridori ya, biar kita bisa jadi orang yang lebih bijak mengambil keputusan. Ya. Kita lihat kasus per kasus. Ya. Saya kira orang itu mudah memaklumi. Lah misalkan anak loro, anak satu-satunya loro panas sampai di rumah sakit, ya harap dimaklumi. Tapi misal anaknya sehat, anaknya itu punya 5 gede-gede, kita punya saudara di sekitar kita, umpamanya gitu kita tinggal. Lah nomor 1 ya perintah Allah adalah patuhi, taatlah kepada suami. Boleh jadi suaminya ingin biar karena dia jabatan gitu kan, biar pantas, misalnya dia kepala apa gitu pantas umpamanya gitu ya, atau malah menjadikan dia terhindar dari godaan mata nih. Dan selingkuh banyak loh Pak, yang banyak ya ibu ya, yang malah justru ibunya yang pengen ikut kalau suaminya lagi ada tugas ke luar negeri gitu ya, aku tak ikut, gimana caranya? Maksudnya biar ikut membantu sambil melindungi gitu. Kalau ada godaan-godaan setan itu dengan adanya istri bisa nggak tergoda. Itu ada yang seperti itu ya, kalangan bisnismen begitu malahan seperti itu ya. Nah justru itu hal yang positif suami begitu. Tetapi kasusnya apa? Kalau kasusnya itu anaknya juga sehat, apa yang sebetulnya bisa begini, nggak penting itu begitu. Yang penting dialog terbuka, Ibu nje. Pak, saya tuh seneng ikut Pak. Tapi anak kita nih pas panas ngene lho Pak, deloken Pak. Saya khawatir. Otomatis kalau ayah yang suami yang baik ya malu, malah jadi iya Bu, nggih matur suwun kowe gelem njaga ngrumat anak kita, malah ngono. Ya, dialog yang terbuka dengan tulus, kejujuran, dengan niat yang baik, jangan tipu-tipu, itu begitu. Sebab ada yang suami kalau pergi luar kota mau istrinya ikut, wah mau ngelancar, wah saya mbok yo diikut kan nggak ngelancar gitu. Suaminya nggak perlulah, daripada begitu nggak enak sungkan. Padahal suaminya mau cuci mata di sana, kacau gitu ya. Nah itu, insya Allah Bu, dengan niat yang baik, tulus, ikhlas, dan berdialog dengan terbuka, alasan mana yang paling bagus? Kalau tidak ada alasan yang cukup, memiliki uzur yang kuat, patuh sama suami itu sebuah perintah Allah. Begitu ya. Jangan timbang-timbang sendiri Pak kalau kasusnya. Ya mungkin ngertilah maksud saya ya, pasti ngertilah ini ya. Jadi di mana letaknya itu ya, dudukkan, hormatilah suami, karena titik tertinggi ketidaksukaan suami itu adalah tidak taatnya istri kepada suami. Tetapi kalau tidak taat itu dengan cara yang memang Allahnya jelas dan sebagainya, dan mohon kepada suami dan suaminya sudah meredoi karena memang ada alasan yang sangat penting, insya Allah itu bukan kita nggak taat ya, tetap kita taat karena kita meridhoi gitu. Tapi jarang, sering-sering aja setiap suami itu meminta apa ini di depan kan ngeyel aja itu akan nanti membuat hubungan akan hambar, negatif, bisa pecah gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak demikian. Naudzubillah min dzalik. Monggo yang lain silakan. Oke, ini SMS sudah terjawab semua dan tinggal beberapa menit lagi Pak Jili. Monggo Pak. Jadi mitra Pas FM yang dirahmati Allah, yuk sesuatu yang kelihatannya sederhana, tetapi sebetulnya resep jitu yang dahsyat untuk membuat kita ini selamat dari mental yang negatif, selamat dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah, yang korupsi, apa kayak mungkin selingkuh atau apa dan sebagainya. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, berlindung kepada Allah, sertakan juga bahwa apa yang kita lakukan itu niat yang memang baik, tak mau silaturahim, tak apapun. Kalau itu dikonek dengan perlindungan kepada Allah, apalagi kita mukhlis, apalagi kita ikhlas, apalagi kita ihsan, apalagi itu insya Allah itu jurus paling jitu hadirnya perlindungan Allah. Dan kita jangan nyepelekne Allah, jangan menomorduakan Allah, jangan menduakan Allah. Kalau itu yang terjadi, Masya Allah, kita hidup di dunia ini situasi makin berat. Maka yang berat ini, yuk
kita minta tolong diangkat disengkuyung bareng, dan yang paling hebat nyengkuyung itu adalah Allah, ya Wali, ya Maha Pelindung, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, dan segalanya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan pada pagi hari ini, bermanfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.